dalam berdakwah memang ada ilmunya, Pak. Tidaklah seseorang menjadi dai kecuali setelah dia punya kecukupan bekal. Dan yang terpenting dari itu semua adalah suri toladan. Yang terpenting dari itu semua, jadi kepandaian berbicara, retorika yang menarik. Di luar itu semua, yang paling utama adalah keteladanan. Lihat Nabi SAW, bukankah sebelum diangkat sebagai seorang Nabi, beliau telah menunjukkan keteladanan, Pak? Iya. Sebelum berbicara, sebelum berdakwah, beliau sudah menunjukkan keteladanan. Masyhur Al-Amin. Begitu pula seorang dai, ini yang paling sangat krusial. Kalau bapak-bapak melihat ada orang bicara tentang pentingnya sholat berjamaah, tapi kita lihat dia tidak pernah berjamaah, bagaimana kira-kira, Pak? Omongannya benar, dia tidak. Omongannya benar, apa yang disampaikan hak. Tapi ketika melihat dia tidak menjadi suri toladannya, bagaimana kira-kira hati kita? Menerimanya atau tidak? Kita tidak menerima. Bahkan bisa jadi membencinya. Wa iyadzubillah. Dan turun derajatnya di mata kita. Maka di luar itu, apalagi terhadap keluarga, apalagi terhadap orang tua. Kalau kita tidak menjadi suri toladan dalam berbakti kepada kedua orang tua, maka akan susah untuk berdakwah kepada orang tua. Justru dakwah kepada orang tua yang paling efektif adalah tunjukkan bahwa Anda orang paling berbakti. Setelah Anda ngaji, setelah Anda paham tentang agama ini, maka Anda lebih berhak untuk menunjukkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Nah, ada anak justru setelah pengajian, setelah selesai ngaji, malah justru beliau orang paling emosional di rumah. Apa-apa orang tuanya dimarahi, apa-apa orang tuanya dibentak. Kira-kira bagaimana, Pak? Orang tua diperlakukan begitu. Apakah mau menerima omongan anaknya? Tidak. Banyak kisah yang sampai ke saya, orang tuanya mendapatkan hidayah berawal dari orang tuanya memperhatikan anak inilah yang paling berbakti daripada yang lain. Ada sebuah kisah seorang mu'allaf masuk Islam dari Australia. Menjadi muslim. Dan setelah beberapa lama dia menjadi muslim, orang tuanya mengatakan, orang tuanya itu masih benci terhadap Islam dan benci kepadanya. Tapi dia mengatakan, setelah kamu masuk Islam, kamu menjadi orang lebih baik. Kamu lebih mudah diandalkan, kata orang tuanya. Mobil saya mogok dimanapun, pasti kamu datang, kata bapaknya. Mobil saya mogok dimanapun, kamu pasti datang. Setelah kamu jadi muslim, saya lihat perubahan yang positif di kamu. Lihat, Islam merubah orang dari negatif menjadi positif. Dan dalam sejarah kaum muslimin, orang-orang Mongol ketika masuk dan menguasai kota Baghdad, pasukan Tartar yang berhasil menguasai Baghdad waktu itu, sebagian mereka sedikit demi sedikit pasukan Mongol ini masuk Islam karena keteladanan kaum muslimin di Baghdad. Akhirnya pasukan Mongol yang tadinya kita kenal dengan pasukan barbar, pasukan yang tidak mengenal adab, ketika mereka menjadi muslim, mereka menjadi penolong muslim yang kuat saat ini. Lihat bagaimana orang-orang itu bisa mendapatkan hidayah karena muamalah, karena melihat keteladanan. Ini penting sekali. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita semua teladan yang baik buat keluarga kita di rumah.